おじさん。 大丈夫。 Bayangkan, kamu sedang berada di kereta api di tengah keramaian kota seperti Jakarta atau Surabaya. Tiba-tiba, telepon berdering dari seseorang yang tak kamu harapkan, yaitu dari mantan. Dan dia memberikan kabar yang mengejutkan kepadamu, bahwa dia sedang hamil anakmu. Horor nggak tuh? べきだって先生から言われて。 Di saat yang sama, kamu justru tersesat di lorong stasiun yang sepi dan sesuatu terasa salah. Setiap langkah membawamu kembali ke tempat yang sama. Darah mengalir, pintu terkunci, dan ada suara tangisan bayi yang menghantuimu. Ya, itu tadi adalah salah satu sinopsis dari film Exit 8, yaitu sebuah film horor psikologis yang akan membuatmu takut naik kereta sendirian lagi. Ini bukan sekedar film horor biasa. Exit 8 ini adalah kisah tentang terjebak dalam lingkaran waktu yang sangat mengerikan, di mana setiap kesalahan itu bisa mengembalikanmu ke titik nol. Dan di video ini, kita akan langsung ngalur film The Exit 8. Cerita dimulai di sebuah gerbong kereta api yang penuh sesak yang mirip seperti KRL Jabodetabek di jam yang sibuk. Di tengah kebisingan, seorang bayi menangis keras dan membuat seorang penumpang marah dan memarahi sang ibu. Kasian anjir. Di sisi lain, seorang pria bernama Kenzo duduk dengan gelisah, yang tiba-tiba ponselnya berdering, panggilan dari mantan kekasihnya. Kenzo ragu untuk mengangkatnya, tapi kekhawatiran mengambil alih. Saat dia menjawab teleponnya, kabar mengejutkan datang dari mantan kekasihnya, yang ternyata sedang hamil anaknya. Meski hubungan mereka telah berakhir, wanita ini meminta pertanggungjawaban dari Kenzo. Berita itu membuat Kenzo menjadi panik, dia tak fokus, dan ponselnya jatuh, dan di tengah percakapan tentang laporan rumah sakit, penyakit asma Kenzo pun kambuh. Napasnya tersenggal dan komunikasi terputus. Bayangin kalian di posisi Kenzo, di sebuah kereta yang ramai, dan tiba-tiba asma kalian kambuh. Rasanya pasti seperti dunia menutup di sekitarmu kan? Tapi ini baru di awal. Ketika Kenzo turun dari kereta dan masuk ke lorong stasiun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menantinya. Saat menaiki tangga, sinyal ponselnya hilang dan panggilan terputus. Kenzo berjalan menelusuri lorong stasiun yang anehnya sepi. Hanya seorang pria misterius yang melintas di hadapannya. Tapi semakin jauh dia berjalan, Kenzo menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Dia terus kembali ke lorong yang sama, seperti terjebak dalam lingkaran yang tanpa akhir. Kenzo kini dijuluki sebagai Lost Man, yaitu pria yang tersesat dalam labirin waktu. Dia mulai memperhatikan pria misterius yang selalu melintas di hadapannya. Awalnya, Kenzo mengira ini hanya halusinasi akibat dia tuh terlalu stres. Tapi, ketika pria itu tiba-tiba bertingkah aneh dengan tatapan yang mengerikan, Kenzo ketakutan dan kabur. Dia menemukan papan pemberitahuan dari lantai 0 di sampingnya. Ada peringatan aneh yang bertuliskan, hati-hati, jika ada anomali, putar balik. Jika tidak, lanjutkan hingga pintu keluar di lantai 8. Kenzo menyadari bahwa dia harus menghafal setiap detail di lorong, dari loker hingga papan iklan. Tentunya untuk mendeteksi anomali, kejadian aneh yang nantinya bisa mengacaukan dirinya. Tiba-tiba, darah mengalir deras di lantai di depannya. Kenzo shock dan langsung berbalik arah. Papan menunjukkan dia kini di lantai 1. Dia sadar bahwa pria creepy dan menakutkan tadi adalah anomali pertama. Untuk mencegah kesalahan, Kenzo mulai memotret setiap benda yang dia lewati, termasuk pria misterius itu, agar bisa melacak perubahan yang terjadi. Bayangkan, kalian lagi jalan-jalan di stasiun Pasar Senen atau Manggarai, tapi setiap lorong terasa sama. Dan tiba-tiba ada darah di lantai. Creepy kan? Serem gak tuh? Kenzo pun mulai main detektif-detektifan dan juga memotret semua benda agar dia nggak salah langkah. Namun, apa yang terjadi kalau fotonya sendiri berubah jadi menyeramkan? Nah, saat Kenzo sampai di lantai berikutnya, dia memeriksa foto-fotonya. Tapi foto pria itu berubah jadi wajah yang menyeramkan. Kenzo terpaksa menghafal semua benda di kepalanya, memastikan tak ada anomali untuk naik ke lantai berikutnya. Di lantai berikutnya, Kenzo kembali melihat pria misterius yang bertingkah aneh. Mengingat peraturan, dia putar balik dan berhasil naik ke lantai 3. Tapi di sini, tantangan baru muncul. Saat memeriksa loker, Kenzo mendengar tangisan bayi dari dalam. Dengan hati-hati, dia membuka loker. Tapi ternyata, boom, itu anomali. Kenzo berbalik arah dan kini dia di lantai 4.
Di lorong berikutnya, semua gambar di dinding menatapnya dengan sinis. Kenzo yang mulai terbiasa langsung putar balik dan berhasil ke lantai 5. Dia merasa dia hampir sampai di pintu keluar di lantai berikutnya dan tinggal 3 langkah lagi. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Mantan kekasihnya bertanya, sayang, kamu di mana sekarang?" Dan Kenzo yakin semuanya aman dan dia melanjutkan perjalanannya. Tapi tunggu dulu, panggilan itu ternyata juga anomali. Bayangkan di tengah lorong stasiun yang sepi, kamu dapat telepon dan tiba-tiba kembali ke titik awal. Kenzo tiba-tiba terlempar ke lantai 0 dan lorong berubah jadi warna kuning menyala. Ih, takutnya. Dia mengamuk dan juga pasrah, tapi akhirnya dia bangkit lagi. Kenzo berbalik arah dan kembali ke lantai 1. Kali ini, dia bertemu seorang anak kecil yang berlari. Mengira itu anomali, Kenzo mengejarnya. Tapi ternyata anak itu bukan anomali. Dan dia juga tersesat di tempat yang sama. Kita sebut saja dia adalah Wahyu. Sekarang, cerita beralih ke perspektif pria misterius yang kita panggil Choi. Atau ya, The Walking Mana. Ternyata, Choi juga terjebak di lorong waktu ini, seperti sama dengan Kenzo. Dia menuntun Wahyu, yaitu anak kecil yang tersesat tersebut, dan mencoba mencapai lantai 8. Choi menghafal setiap sudut ruangan seperti Kenzo untuk mendeteksi anomali. Di lantai 5, Choi bertemu seorang wanita muda. Kita sebut saja Rika. Awalnya dia mengira Rika adalah anomali, tapi setelah berbincang, dia yakin Rika hanya manusia biasa. Tapi tiba-tiba Rika bertingkah aneh dan membuat Choi dan juga Wahyu ketakutan. Di sini mereka pun putar balik dan berhasil ke lantai 6. Di sini Wahyu menyadari sebuah pintu berada di posisi yang aneh di tengah dinding. Tapi Choi yang terlalu percaya diri memaksa Wahyu melanjutkan. Dan ternyata itu kesalahan fatal. Mereka kembali ke lantai 0. Wahyu memperingatkan bahwa tangga berikutnya juga anomali. Tapi Choi tidak mendengar si Wahyu. Akibatnya, Choi terperangkap dalam ruang dan waktu dan hilang selamanya. Harusnya Wahyu bilang, "Jangan panggil aku anak kecil, Paman." Kita kembali ke Kenzo. Dia bertemu Wahyu di lantai 1. Awalnya, Kenzo mengira Wahyu adalah anomali. Tapi akhirnya, dia sadar bahwa Wahyu juga korban di lorong waktu. Wahyu yang selama ini diam, tak berkata apa-apa. Mereka bersama melanjutkan perjalanan dan memeriksa setiap detail untuk menghindari anomali. Di lantai 2, mereka menemukan pintu dengan gagang di tengah. Ini jelas anomali. Mereka berputar balik dan berhasil ke lantai 3. Namun tiba-tiba lampunya padam dan suara aneh terdengar dari ventilasi. Kenzo menemukan ponselnya yang jatuh dan mereka berbalik lagi. Di lantai 4, mereka bertemu seekor kucing dan sosok wanita yang dipanggil Wahyu sebagai Mama. Tapi ternyata itu anomali. Wahyu pingsan dan Kenzo menggendongnya kembali. Di lantai 5, Wahyu akhirnya tersadar dan akhirnya berbicara. Ia mengaku sengaja tersesat agar ibunya mencarinya. Tapi kini dia benar-benar terjebak di dunia lain. Kenzo mulai merasa dekat dengan Wahyu dan berjanji membawanya keluar. Tapi angka di dinding tiba-tiba terbalik. Anomali terjadi lagi. Mereka berbalik dan berhasil ke lantai 6. Bayangkan, kalian di stasiun Gambir tengah malam ketika lorong sepi dan kalian lapar ingin beli makanan di Indomaret atau Alfamart terdekat, tapi ternyata makanannya habis. Ngeri bukan? Ya. Kenzo bertanya, apa yang ingin Wahyu lakukan jika dia keluar? Wahyu menjawab, dia ingin makan sate Padang. Tersentuh, Wahyu memberi Kenzo cangkang keong sebagai jimat. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan Kenzo melihat dirinya sendiri di kereta api seperti di awal film. Mereka berhasil ke lantai 7. Tapi justru kengerian baru muncul. Tiba-tiba mereka terjebak dalam gulungan air. Dalam alam bawah sadarnya, Kenzo melihat dirinya dan mantan kekasihnya di pantai bersama Wahyu yang memanggil mereka Mama dan Papa. Tapi jelas ini adalah anomali. Kenzo tersadar dan berusaha menyelamatkan Wahyu, tapi benda menghantamnya dan dia pun pingsan. Wahyu yang selamat
berbalik arah sendirian, mengira Kenzo telah mati. Tapi Kenzo tersadar dan mengejarnya. Di lantai 8, Kenzo menemukan tangga keluar. Dengan ragu, dia melangkah. Tapi tiba-tiba, dia berada di dunia nyata, dikelilingi orang-orang. Akhirnya Kenzo berhasil keluar. Minum dulu guys. Kenzo di sini menerima telepon dari mantan kekasihnya yang bertanya di mana dia. Karena khawatir, Kenzo bergegas ke rumah sakit tempat mantannya dirawat. Tapi saat masuk ke kereta, kengerian kembali. Ada suara bayi menangis dan seorang pria yang memarahi ibunya. Persis seperti di awal film, Kenzo terdiam. Dia menyadari dia masih terjebak di dalam lorong waktu. Sungguh, ending yang sangat pantat. Di Exit 8 ini adalah pengingat bahwa terkadang kalau kalian terjebak bukan cuma di lorong stasiun, tapi di pikiran kita sendiri. The Exit 8 ini menjadi pengingat bahwa kita jangan sampai overthinking biar tidak masuk ke pikiran kita sendiri. Dan ada sebuah teori dari para fans tentang film ini untuk endingnya yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah yang terjadi dengan Kenzo selama ini nyata? Atau justru itu hanyalah halusinasinya saja? Karena terlihat Kenzo ini punya banyak sekali beban hidup seperti warga Indonesia yang belum mendapatkan 19 juta pekerjaan. Apakah kalian pernah punya cerita yang sama dengan Kenzo? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kayaknya ya begitu sih.